Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan sahabat perempuan ini memang kurang terekam dalam sejarah Islam. Padahal beliau adalah cucu perempuan pertama Rasulullah SAW. Sosok itu adalah Umamah binti Abu al-As ibnu Ar-Rabi. Beliau merupakan putri Zainab binti Muhammad. Sayyidah Umamah dikenal cerdas, lembut, dan keibuan. Beliau banyak mewarisi sifat istimewa dari sang ibu. Kematangan pribadi ini tak lepas dari asuhan sang kakek, yakni Nabi Muhammad SAW. Semasa kecil, tak segan Rasulullah menggendong dan membawa cucu kesayangan ini. Pemandangan itu pun sering disaksikan langsung oleh para sahabat. Rasul pernah tertangkap mata tengah menggendong Umamah keluar dari rumah. Cucu perempuannya itu digendong dan diasuh sendiri sembari bersengkrama dengan para sahabat. Demikian juga ketika sholat. Tubuh mungil Sayyidah Umamah tak terlepas begitu saja dari dekapan sang kakek. Riwayat Muslim dari Abu Qatadah Al-Ansari menguatkan itu. Qatadah berkata, "Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat sambil menggendong cucunya, Umamah binti Abu al-Ash, di atas pundaknya. Apabila ruku, Rasul meletakkan anak itu, dan apabila berdiri dari sujud mengembalikannya, maksudnya menggendongnya kembali." Sikap Rasulullah itu membuat heran masyarakat Arab. Tradisi yang berlaku di mereka, mengasuh dan menyentuh anak perempuan adalah tabu. Menurut Al-Fakhani, tampaknya Rasulullah ingin menunjukkan bahwa anak perempuan juga memiliki hak dan martabat yang sama dengan anak laki-laki. Anak perempuan itu juga berhak atas kasih sayang orang tua, kakek nenek, dan lingkungannya. Kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidah Umamah menarik perhatian keluarga Nabi, tak terkecuali para istri beliau. Al-Kisah, Rasulullah mendapatkan hadiah seuntai kalung. Menurut beliau, tanpa menyebut nama, hadiah itu akan diserahkan pada sosok yang paling dicintai. Misteri itu membuat segenap warganya bertanya-tanya, siapakah gerangan? Nama Sayyidah Aisyah pun dikadang-kadang yang paling kuat untuk menerima hadiah itu. Ternyata, sosok yang dimaksud beliau ialah Sayyidah Umamah. Kalung itu akhirnya dikenakan di leher sang cucu. "Berhiaslah dengan ini, wahai putriku," kata Rasulullah sambil membersihkan hidung Umamah yang kotor. Pilihan itu di luar dugaan para istri beliau. Meskipun tidak sampai dewasa bersama kakeknya, Sayyidah Umamah sangat beruntung mendapatkan perhatian dan dikasih sayang Rasulullah. Ia menyaksikan sendiri bagaimana perangai keseharian kakeknya yang menjadi panutan umat di dunia. Sayyidah Umamah adalah dua bersaudara. Dari pernikahan Zainab binti Muhammad dengan Abu al-As ibnu Ar-Rabi, lahir dua anak. Selain Sayyidah Umamah, ada saudaranya bernama Ali. Sayang, saudaranya meninggal sewaktu kecil. Pada tahun ke-8 Hijriah, ibundanya meninggal. Lalu Sayyidah Umamah diasuh oleh ayahnya. Tak lama kemudian, ayahnya juga meninggal. Sehingga, ia pun menjadi yatim piatu. Kemudian, Sayyidah Umamah diasuh oleh Zubair bin Awam. Ketika dewasa, Sayyidah Umamah dipinang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu berlangsung ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Sebagian riwayat menyebutkan keputusan Sayyidina Ali ini menyusul wasiat dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra sebelum wafat. Sayyidah Fatimah sangat mengenal dekat Umamah. Ia mengetahui sifat keponakannya ini. Umamah sangat lembut, keibuan, dan sayang kepada anak-anak. Dalam kesehariannya pun, Umamah sering terlihat mengasuh sepupunya Hasan dan Husain. Oleh karena itu, Sayyidah Fatimah merasa tenang jika Umamah yang mendampingi anak-anaknya ketika ditinggalnya kelak. Pernikahan Sayyidah Umamah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak dikaruniai anak. Kondisi ini membuat Umamah sepenuhnya mengasuh Hasan dan Husain. Ia juga sangat telaten merawat dan mendampingi suaminya hingga wafat ketika dibunuh oleh Ibnu Muljam ketika sholat pada tanggal 17 Ramadan 40 tahun setelah Hijriah. Sebelum Sayyidina Ali wafat, ia berpesan kepada istrinya
agar menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal Al-Haris, sahabat suaminya. Pesan ini telah sampai di tangan Al-Mughirah. Selesai masa iddah, malah Muawiyah bin Abi Sufyan yang lebih dulu meminang Umamah. Muawiyah ketika itu adalah sebagai khalifah umat Islam. Sayyidah Umamah, cucu Rasulullah, tak ingin abai terhadap wasiat suaminya. Sayyidah Umamah pun mengutus seseorang untuk menemui Al-Mughirah untuk mengabarkan adanya pinangan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. "Kalau engkau mau, kau serahkan urusan ini kepadaku," jawab Al-Mughirah untuk disampaikan kepada Sayyidah Umamah. Maksud pesan itu ialah bahwa Al-Mughirah segera meminangnya. Pernikahan Umamah dengan Al-Mughirah dikaruniai seorang putra, yaitu Yahya ibnu Al-Mughirah. Sayangnya, Umamah tidak bisa lama mendampingi anaknya tersebut. Sayyidah Umamah wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.